Selamat datang di podcast RRI Surabaya bersama saya Dini Wardani. Dan kali ini kita sudah hadir di studio ada Mas Yofinus Guntur Wicaksono. Beliau ini adalah seorang penulis buku, kemudian seorang entertainer juga, dan juga seorang penyiar radio. Kita akan tanya-tanya seputar kesibukannya Mas Yofi di kesempatan hari ini. Apa kabar Mas Yofi? Alhamdulillah kabar baik Mbak Dini. Oke. Bagaimana, sehat ya? Sehat dong pastinya. Alhamdulillah. Kalau bicara tentang insan radio dan juga menulis buku ini berarti banyak ya kesibukannya Mas Yofi ya? Kalau dibilang banyak ya banyak, dibilang tidak ya tidak. Oke. Bagaimana tinggal kita menikmatinya aja begitu. Oke, cara menikmati. Ini menarik ya kalau ngomongin tentang cara menikmati. Gimana cara menikmati? Pastinya membagi waktu dulu ya Mas Yofi ya? Ya, yang pasti membagi waktu antara bagaimana di radio dan juga bagaimana ketika saat kita harus memulai sebuah tulisan. Itu yang paling penting. Oke, saat memulai sebuah tulisan. Nah, apa sih buku yang saat ini sudah ditulis sama Mas Yofi? Atau mungkin Mas Yofi ini sudah punya berapa buku dulu? Nah, tanya itu dulu deh. Ya, kalau sampai saat ini Oke. baru 4 sih. Baru 4 Belum ya? banyak, baru 4. Oke, 4 itu kayaknya banyak ya. Apa aja mungkin bisa di-spill nih Mas Ya, Yofi? untuk yang pertama itu memang saya sengaja mengumpulkan tulisan-tulisan saya ketika saya melakukan peliputan. Jadi Oke. lebih banyak tulisan-tulisan features dan in-depth. Oke. Yang itu saya kumpulkan menjadi satu buku, sebuah kumpulan tulisan gado-gado namanya memang. Oke. Karena di sana ada banyak isu lingkungan, ada banyak isu hak asasi manusia dan lain Oke. sebagainya itu saya kumpulkan jadi satu. Lalu buku yang kedua itu adalah buku tentang bagaimana seorang disabilitas Oke. itu mampu melawan stigma negatif. Caranya ini yang membuat saya unik dan saya memilih menulis buku ini karena saya beri judul buku ini menjawab tanya Oke. gitu. Nah, menjawab tanya adalah sebuah buku yang bercerita tentang kisah inspiratif disabilitas yang melawan stigma negatif Oke. melalui cara mendaki gunung. Oh, Jadi baik. waktu itu saya mendaki gunung dengan teman-teman netra, Oke. dengan teman-teman tuli, dengan teman-teman daksa dan kusta. Jadi Gunung mana itu Mas Yofi? waktu itu yang dipilih adalah Gunung Kawi. Karena Pertama mungkin karena mayoritas teman-teman disabilitas berada di wilayah Malang Raya ya. oke. Dan saya juga tidak tahu alasannya apa, tapi teman-teman disabilitas sepakat memilih Gunung Kawi. Padahal secara medan itu cukup berat ya. Padahal Gunung Kawi itu ada sebuah jalur itu yang Oke. saya ingat itu bertuliskan jalur tak berakhlak. Oh, Artinya oke. memang sangat tinggi dan sangat terjal gitu ya. bisa dikatakan sedikit lebih curam begitu, karena harus Baik. naik pakai tali seperti itu. Oke. Lalu buku yang ketiga itu saya menulis tentang sebuah gereja, sejarah gereja Oke. di salah satu paroki di Marau, Kalimantan Barat. Jadi saya tinggal di sana sekitar kurang lebih 1 bulan untuk untuk mendokumentasikan segala kegiatan di sana, termasuk juga bagaimana umat di sana itu mengetahui sejarah gereja mereka dari awal berdiri sampai sekarang. Oh, baik. Seperti itu. Jadi saya di sana harus apa ya? Ada cerita unik sih di sana. Boleh Jadi dibagi. di sana itu apa ya? Kalimantan jelas berbeda dengan Jawa. Oke. Itu satu secara medan. Jadi kalau bicara di sana letak gereja yang satu dengan yang lain di mana, Pak? Oh, dekat cuma di sini. Dekatnya itu bisa 2 jam. Oke. Ini Seperti hampir sama itu. kayak Jogja nggak sih? Biasanya kalau tempatnya di mana? Oh, deket kok situ, deket Bangjo, belok kiri, tapi masih 1 jam. Ya seperti itulah. Itu. Oke. Jadi untuk di buku yang ketiga ini memang saya kasih judul kanak-kanak yang bertumbuh. Kanak-kanak Yang dari bertumbuh. Madura berarti. Kanak-kanak itu berawal dari anak-anak sebenarnya. Oke. Karena gereja di situ berawal dari palung Yesus ketika lahir pada saat Natal. Oh, Begitu. sehingga disebut kanak-kanak gitu Kanak-kanak ya. itu. Oke. Lalu buku yang keempat itu saya menulis bersama dengan beberapa teman-teman penulis yang lain. Oke. Itu tentang pendidikan karakter sebenarnya. Nah, Oke. yang saya tulis adalah bagaimana orang tua itu apa ya istilahnya ketika membesarkan anak itu secara akhlak, secara agama itu tidak cukup. Tidak cukup. Kalau ya? tidak memiliki karakter dan kalau tidak memiliki iman yang baik. Oke. Karena menurut saya pribadi
orang seringkali melihat bahwa orang yang beragama atau orang yang menjalankan perintah agama itu pasti baik, begitu kan? Tapi kalau dalam sudut pandang saya, agama saja tidak cukup. Tapi harus pakai iman, karena imanlah itu yang membentuk karakter. Seperti itu. Nah, kita kupas satu-satu gitu ya. Kalau ngomongin tentang gaduh-gaduh tadi, Mas Yofi ya. Ini kan berarti kan artinya hasil dari liputannya Mas Yofi yang bisa dibilang dirangkum gitu ya. Itu isinya apa aja? Berarti Mas Yofi bisa dibilang jurnalis dulu, baru menulis gitu ya? Atau langsung penulis dulu baru jurnalis? Iya, sebenarnya kalau jurnalis juga harus menulis begitu kan. Jadi tapi tidak semua penulis jurnalis. Ya. Jadi saya mengawali sebagai seorang penulis buku itu berawal dari seorang jurnalis juga begitu kan. Awalnya di situ karena menurut saya sangat sayang kalau misalkan perjalanan hidup saya itu tidak didokumentasikan begitu kan. Jadi sekecil apapun sebisa mungkin saya juga memiliki oleh-oleh di dunia ini begitu loh. Sederhananya seperti itu. Jadi paling berkesan di buku pertama namanya Gaduh-Gaduh. Bisa dilihat di sini ya, buku Gaduh-Gaduh. Nah, buku Gaduh-Gaduh itu isinya apa aja? Ya, isinya adalah kumpulan-kumpulan tulisan saya yang terkait dengan features dan in-depth. Yang paling menarik, ada pengalaman apa gitu yang bisa dibagi? Kalau yang paling menarik yang saya tulis di situ ada 3 sebenarnya. Yang pertama, bahwa Surabaya itu memiliki kekhasan tersendiri. Misalkan ada salah satu kampung di Surabaya itu yang ketika saya tulis itu menyebut dirinya sebagai kampung bebas asap rokok. Berarti artinya di sana nggak ada orang yang merokok gitu ya? Tidak ada. Kalau mau merokok harus ke ujung gang dan harus ngerokok di depan asbak gede. Baik. Ini kayaknya Dini wajib ke sana gitu ya? Itu di salah satu kawasan di wilayah Surabaya Timur. Jadi itu bagus menurut saya. Yang kedua itu adalah tentang mangrove. Orang mungkin hanya memahami mangrove itu sebagai tempat wisata dan lain sebagainya. Ternyata tidak. Mangrove itu kalau kita bisa mengelola dengan baik, kita bisa mengolah dengan baik, itu banyak manfaat. Nah, salah satu yang saya tulis waktu itu adalah tentang produksi sirup mangrove. Baik. Jadi mangrove ini bisa dijadikan kudapan makanan gitu ya? Kudapan makanan. Salah satunya sirup. Pernah diuji coba itu untuk dijadikan beras. Beras mangrove. Wah, ini menarik ya. Nah, tapi harganya tentunya pasti lebih mahal ya, Mas Yofi ya, daripada beras yang pada umumnya, karena pengolahannya juga pasti beda gitu ya. Kalau setahu saya yang sampai sekarang dijual untuk umum baru sirup mangrove-nya ya. Tapi kalau untuk beras mangrove belum ada kelanjutan. Tapi setidaknya yang saya tangkap dari sana adalah bagaimana masyarakat di sekitar Wonorejo itu mampu berkomunitas dengan baik. Nah, itu yang paling penting. Lalu yang ketiga itu ini agak jauh. Saya ke suku Boti. Suku Boti yang ada di? Suku Boti itu di Soe. Soe di mana itu? Soe itu di daerah kalau nggak salah Timur Tengah Selatan atau Timur Tengah Utara ya, TTU atau TTS itu NTT agak ke sana lagi. Baik. Jadi di daerah situ tidak jauh dari Australia. Jadi kalau siang bisa dingin. Pakai paspor nggak ke sana ya? Aman. Masih KTP Indonesia. KTP Indonesia, WNI berarti ya. Iya. Nah, yang saya menarik di sana bahwa ketika kita memahami hari itu kan ada 7 dalam satu minggu. Di sana ada 9. 9? Ada 9 hari. Apa 9 aja hari. Itu? Kalau hari-harinya saya tidak hafal, tetapi gambaran kasarnya seperti ini hitungannya. Misalkan hari pertama itu adalah hari libur begitu ya. Hari kedua adalah hari berternak. Hari ketiga hari bersawah misalkan. Hari keempat adalah hari menenun misalkan. Seperti itu terus sampai hari ke-9. Berarti mereka punya kalender sendiri? Mereka punya kalender sendiri dan uniknya suku Boti ini mereka tidak banyak. Mereka tidak lebih dari 100 atau berapa kepala keluarga itu. Tapi yang membuat saya begitu menarik dan begitu tertarik juga untuk datang dan menulis itu adalah bagaimana keteguhan mereka dalam mempertahankan tradisi lokal. Bahkan suku Boti gitu ya. Mereka meskipun di rumah mereka itu ada salib Yesus, ada gambar Bunda Maria di situ, tetapi mereka menganut kepercayaan. Beda juga berarti.
Beda juga. Artinya kalau di sini itu mungkin seperti teman-teman penghayat ya. Di sana juga seperti itu. Karena baik. ketika mereka diminta untuk menjadi seorang Katolik misalkan, menjadi seorang Kristen misalkan, mereka hanya berkata satu kata. Bapak coba lihat yang di penjara itu adakah dari kami? Tidak ada. Oh, baik. Jadi satu kuncinya bahwa dalam hidup berbuat baik, menjaga iman itu jauh lebih oke begitu. Dalam sudut pandang mereka. Begitu. Berarti artinya kalau Mas Yofi ke sana 5 hari, berarti di sana hitungannya kan 9 hari ya, beda sama kita 7 hari gitu. Ya, tapi di sana tidak mengenal istilah hari Selasa, Rabu, Sabtu begitu enggak. Baik. Jadi, tapi bahasanya pakai bahasa Indonesia? Enggak. Pakai bahasa apa? Bahasa lokal mereka, tetapi kalau mereka ada tamu mereka pakai bahasa Indonesia. Oh, bisa berarti ya. Dan uniknya lagi tidak tahu kalau sekarang ya, tapi pada saat saya datang itu mereka tidak mau menerima listrik sama sekali. Oh, berarti artinya kalau sudah habis maghrib gitu ya, udah padam dong semuanya. Padam. Padam semuanya. Dan satu-satunya sumber pencahayaan dari alam bulan kalau malam, matahari kalau siang, kalau tidur pakai obor. Oh, kemudian Oblik sinyal oblik ya. Oblik. Sinyal HP di sana ada nggak? Hilang. HP jelas nggak ada. Jadi ini nggak cocok untuk Gen Z ya. Kalau Gen Z kan harus banget tuh main HP gitu ya. Agak susah ya beradaptasi di sana gitu ya. Tergantung sebenarnya. Cuman kalau dari sini yang agak susah kalau ke sana itu mungkin adaptasi di makanan. Karena mereka lebih memanfaatkan hasil kebun. Misalkan kayak masak sup ayam begitu kan. Kalau di sini kan pakai bumbu penyedap yang lain. Di sana mungkin cukup garam, gula, bawang merah, bawang putih, selesai. Rasanya pasti beda ya, hambar gitu. Kalau itu tergantung selera. Kalau yang cocok ya enak. Gitu. Enak-enak aja gitu. Enak-enak Tapi kalau Mas Yofi ketika liputan di sana ada ini nggak adaptasi susahnya di mana gitu? Adaptasi yang paling susah adalah di sana ada tradisi welcome drink. Oh, ada. Dan welcome drinknya bukan minuman. Apa tuh? Pinang. Nyusur kalau di Jawa. Jadi harus makan nyusur. pinang itu. Rasanya ya gimana, tapi karena saat itu datang itu langsung diterima oleh OSIF itu raja di sana sebutannya. Dan salah satu syarat kalau mau bertamu di sini Mas harus makan pinang dulu. Baik. Jadi ya harus menerima rasa sepet, pahit dan lain sebagainya jadi satu. Tapi enak gak sih? Itu yang agak susah dijawab enak atau enggaknya. Tapi dinikmati yang pasti. Dinikmati ya pasti. Itu masih buku 1 ya. Gado-gado tadi ya Mas Yofi ya. Masih gado-gado tadi. Kemudian kalau buku 2 itu disabilitas. Nah, kalau ngomongin tentang disabilitas nih pemirsa, kita akan kulik lagi sama Mas Yofi. Gunung Kawi itu kan bukan medan yang gampang ya, apalagi bagi kawan-kawan yang mohon maaf dengan keterbatasan begitu ya. Nah, mereka bisa sampai puncak ya dakinya? Ada sekitar 3 atau 4 orang yang sampai puncak, 2 netra malah yang sampai puncak. Bayangkan 2 netra dan kondisi untuk ke puncak Batu Tulis itu harus melalui medan berbatu. Dan 2 teman netra yang bisa sampai puncak itu hanya mendengar aba-aba dari pendamping di bawah. Pendampingnya justru nggak sampai puncak? Karena masih capek juga ya. Karena memang fisiknya nggak kuat gitu ya. Medannya memang agak berat juga di Batu Tulis itu. Jadi teman-teman netra itu ketika memutuskan naik ke puncak mereka ya hanya mendengarkan apa-apa. Kalau ke kanan mereka ke kanan, ke kiri lurus. Gitu. Baik. Pakai tongkat juga nggak? Saat ke atas praktis berpegangan pada tangan dan kekuatan kaki. Baik. Gitu. Jadi 3 orang cowok semua berarti ya? Ya, cowok semua. Dari berapa kawan? Ada banyak sebenarnya. Yang satu rombongan bersama saya itu lebih dari 10 orang. Karena dibagi menjadi dalam 3 kelompok begitu. 3 kelompok dan saya sendiri waktu itu terbagi bersama teman-teman netra, tuli sama teman-teman kusta. Jadi bagaimana kita bisa menjadi jembatan komunikasi antara orang yang tuli itu kan pasti biasanya paketannya bisu tuh. Atau setidaknya meskipun bisa berbicara tetapi lafalnya kurang sebegitu jelas ya, maaf ya. Harus berkomunikasi dengan orang netra. Gitu. Jadi yang menjelaskan kawan netra gitu ya. Ya kita yang harus menjadi jembatan. Baik. Tapi ada satu kisah unik sebelumnya. Sebelum sampai di situ, kita kan dibagi di dalam 2 pos penginapan awalnya kan. Nah, yang unik itu kan di satu pos yang lain itu di luar pos saya itu
ada 2 netra, ada satu tuli yang tinggal dalam satu pos itu. Kira-kira bagaimana bisa dibayangkan netra ketika berbicara itu tidak bisa ditangkap dengan yang tuli, dan yang tuli bagaimana berkomunikasi dengan yang netra, karena dia pasti pakai bahasa isyarat kan, tapi mereka bisa. Baik. Itu yang saya tidak tahu cara mereka berkomunikasinya seperti apa. Tapi pesan itu tersampaikan gitu ya? Tersampaikan. Baik, wah ini luar biasa ya, ini sampai ketenggengen kalau kata orang Jawa gitu ya. Kemudian kalau bicara seputar mendaki gunung dan juga itu memakan berapa lama waktu ya sampai puncak, Mas Yofi? Waktu itu kami hanya 2 hari. 2 hari ya? Sabtu dan Minggu. Sabtu kami berangkat agak siang. Kami bermalam kalau di KW itu ada beberapa pos dan kami bermalam di atas pos 3. Dan kami memutuskan bermalam di situ dengan pertimbangan kalau kami naik lebih tinggi lagi dengan resiko hujan dan ancaman badai itu justru mengancam keselamatan kami kan. Dan itu terbukti ketika ada 2 rombongan pendaki itu yang hipo di sana. Dan harus dievakuasi jam 1 malam pagi ya, seperti itu. Baik. Nah, itu masih seputar buku yang kedua ya. Kalau buku yang ketiga tadi soal gereja tadi ya. Kemudian yang buku keempat soal suku Boti begitu ya. Buku yang keempat tentang pendidikan keluarga sebenarnya, parenting sebenarnya. Tapi memotret suku Boti tadi? Enggak, beda lagi. Beda lagi. Baik. Berarti yang suku Boti tadi masuk ke buku yang pertama. Yang pertama. Oke. Kemudian kalau untuk buku yang keempat itu tentang parenting, mengupas apa saja tuh, Mas Yofi? Ya, kalau saya sendiri lebih memilih bagaimana peran orang tua di saat membesarkan anak begitu kan. Karena kan kalau di dalam tradisi Jawa itu kan kasarannya itu ya, kok kasarannya itu apa ya? Orang tua laki-laki itu biasanya lebih pasrah bongkoan ke perempuan kan, patriarki gitu kan. Beda lagi. Disadari atau tidak, memang negara kita sebagian besar masih seperti itu, patriarki. Nah, artinya untuk mendidik anak, membesarkan anak, membangun karakter anak dipasrahkan ke perempuan. Gitu ya. Padahal yang harus diingat adalah membentuk anak itu tugas bersama. Membentuk anak itu adalah tugas seorang ayah dan seorang ibu. Dan tidak bisa salah satu, harus dua-duanya. Dan itu yang saya tampilkan di situ, bahwa yang pertama bagaimana seorang anak itu pasti akan meniru beberapa sisi dari ibu, akan meniru beberapa sisi dari ayah. Nah, itu yang harus dipecahkan bersama. Ketika dia lebih banyak dominan sisi negatifnya ayah, maka harus dibangunlah sisi positif yang jauh lebih tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi yang saya tampilkan di dalam tulisan itu adalah komitmen membangun bersama dan juga karakter untuk membesarkan anak itu harus kesepakatan bersama. Seperti itu. Karena anak itu kan memiliki periode emas itu kan sampai usia 5 tahun, 5-6 tahun begitu kan. Dan karakter itu akan bisa berubah sampai maksimal usia 18. Setelah itu paten. Baik. Jadi kalau misalkan 18 tahun ke atas karakternya anak sudah terlihat, itu sudah susah diubah. Dan periode 18 tahun ke bawah lah itu kunci orang tua yang untuk bagaimana membangun seorang anak itu sebenarnya. Itu buku yang keempat berarti buku yang tentang keempat. parenting. Nah, di antara buku-buku itu Mas Yofi, dari buku pertama, buku kedua, buku ketiga, buku keempat nih ada tenggat waktunya nggak sih? Kapan, dari mulai tahun berapa nih menulisnya? Sebenarnya jarak yang agak lama itu dari buku pertama ke kedua. Karena pengalaman sebagai jurnalis tadi ya? Ya, buku pertama itu saya buat kalau nggak salah sekitar 2016, tetapi baru bisa saya tayangkan itu baru bisa terbit sekitar 2018 untuk finishing dan lain sebagainya. 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian 2019 pandemi gitu ya? Sebelum pandemi itu, ya? Itu saya ke KW itu untuk memotret kehidupan teman-teman disabilitas dalam memperjuangkan stigma negatif mereka menjadi sesuatu yang positif gitu kan. Itu prosesnya agak lebih panjang karena saya juga harus latihan bersama dengan mereka ke beberapa bukit yang lain. Jadi ketika teman-teman difabel itu ingin naik ke KW harus latihan dulu di salah satu bukit yang ada di Lawang. Namanya adalah, orang sana menyebutnya sebagai Gunung Wedon. Itu ketinggiannya hanya 600 sekian.
Tapi kami membuat 3 rute di sana. Jadi teman-teman difabel membuat 3 rute. Ada rute pemula, ada rute yang sedikit memutar landai, ada yang rute pro. Rute pro itu dibuat apa ya? Kalau Sangat naik itu terjal apa ya? ya? Terjal lah. Terjal ya. Seperti itu. Jadi Tanjakannya lebih tanjakannya lebih tajam itu. gitu ya. Oke. Jadi latihan di situ Selama berapa hari itu latihannya? rutin. Jadi seminggu sekali. Oke. Seminggu sekali rutin dan dari bekal itu terus akhirnya naik ke Kawi dan saya lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman disabilitas ketika itu. Sampai hari ini juga masih baik. Oke. Itu hubungannya. Ada rencana untuk naik gunung lagi selain ke Kawi? Kalau saya pribadi pasca Kawi sudah beberapa sebenarnya. Oh, baik. Kalau Terakhir kemarin kemana tuh? saya sebenarnya ada satu keinginan untuk membuat satu produk lagi. Ini tentang ekspedisi penanggungan sebenarnya. Oh, oke. Buku juga ya? Rencananya bisa buku, rencananya bisa untuk saya Video. dokumentasikan dalam bentuk video. Oke, baik. Karena bagi saya orang lebih prestis ketika naik Semeru, ketika bisa muncak di Gunung Lawu mungkin kalau untuk di Jawa Timur atau Keraung begitu ya. Oke. Tapi saya lebih memilih untuk menikmati Gunung Penanggungan. Karena Gunung Penanggungan bagi saya bicara latar belakang sejarah sampai saat ini bisa menjadi bahwa bukti Nusantara itu ada berawal dari Gunung Penanggungan. Boleh diceritain, di-spill dikit-dikit nih Mas Yofi. Begini, Ada cerita apa yang unik? Mbak Dini pasti pernah ke Candi Borobudur kan? Pernah. Baru bulan kemarin ya. Candi Borobudur itu kan Oke. ada satu Stupa gitu. stupa tertinggi yang besar di puncak itu dan dikelilingi 8 stupa kecil, Iya. ya kan? Penanggungan adalah versi alaminya Borobudur. Oh. Satu puncak besarnya adalah puncak Pawitra. Gunung Penanggungan itu ada 8 puncak kecil. Ada Gunung Bekel, ada puncak Gajah Mungkur, ada Sarah Klopo. Pokoknya total 8. Oh, baik. Dan di 8 itu juga ada candi dan lain sebagainya. Nah, yang membuat saya tertarik untuk ingin mengerjakan itu adalah bagaimana peran Empu Sendok di dalam menciptakan Penanggungan sebagai laboratorium pendidikan pada saat itu. Oke. Karena di sana ada 4 petirtan, yang 4 petirtan itu yang menjadi simbol bahwa Indonesia atau Nusantara ini adalah sebuah negara yang agraris dan maritim, ada di situ semua. Oke. Salah satunya Jolotundo bukan? Jolotundo, Candi Jedong, Candi Sumber Tetek, dan Seloklir. Oh, oke. Dan 4-4-nya udah kesana semua Mas Yofi? Sudah semua. Sudah kesana semua. Itu masuknya atau mungkin mengawali kalau mau naik ke Penanggungan mengawalinya dari mana? Dari Jolotundo Sebenarnya bisa ya? ada 4 Pintu masuk gitu. pintu masuk. Ada Tamiajeng, Oke. ada Kedung Udi, ada Jolotundo. Satu lagi yang dibuka itu adalah sekarang via Genting. Genting itu yang saya belum ke sana, tetapi jalur ini dikenal sebagai jalur 1000 candi karena 1000 banyak candi. candi di situ. Oh, baik. Dan tahukah kalau jumlah candi di Gunung Penanggungan itu? Enggak tahu tuh. Ada yang mengatakan 200. Oke. Dan saya baru dapat 18. Artinya masih sangat Masih panjang. sangat panjang gitu ya. Sangat panjang. Dan itu akan dibentuk sebagai sebuah produk buku dan juga dokumentasi berbentuk video juga gitu ya. Ya. Itu, Artinya ini dalam artian berapa targetnya? Berapa bulan atau mungkin berapa tahun depan gitu launching atau gimana? Saya rencananya sih semoga bisa dalam waktu dekat. Oke. Semoga bisa dalam waktu dekat Tahun karena ini dong berarti ya? Ya, karena bahan yang sudah jadi adalah bahan 4 petirtan itu. Oh, tinggal saya menambahkan beberapa narasumber yang memiliki kompetensi untuk itu biar datanya jauh lebih valid sebenarnya itu. Baik. Jadi dari 200 baru ada 18. Berarti kurang berapa tuh? Nggak tahu berapa persennya itu ya. Kemudian rencana ke sana lagi untuk melengkapi tulisan, pasti kalau ke sana kan otomatis kan juga pasti akan mendaki lagi ya Mas Yofi ya, dan juga pasti akan ada mungkin sendirian atau mungkin ada kawan mengajak kawan-kawan penjelajah atau mungkin dari komunitas mana gitu. Biasanya kan kita kan mainnya sama komunitas. Ya, yang pasti saya di sana memiliki tim. Jadi saya ada satu teman yang memang dia hafal betul tentang
penanggungan tentang artefak-artefak di sana, tentang situs yang ada di sana, termasuk tentang percandian itu. Tapi untuk jalannya ke sana ya enggak tahu sama siapa. Bisa saya sama teman, bisa saya berangkat sendiri. Toh juga di sana pasti rame kan. Gitu. Baik. Berarti kalau sekali ke sana ini pasti langsung daki gitu ya? Yang pasti saya selalu bawa perlengkapan untuk motret, selalu bawa perlengkapan untuk ambil shoot video karena pasti melintasi candi. Jadi jalan-jalan, mendaki, bonus buku, candi dan buku gitu. Bonus candi dan buku gitu. Baik, nah ini sebagai mungkin apa ya yang pengen disampaikan begitu ya, pesan dari Mas Yofi. Apalagi Mas Yofi ini kan juga insan radio juga nih, dan juga kesibukannya di dunia penyiaran juga ya udah berapa tahun nih terjun di dunia penyiaran? Kalau di dunia penyiaran itu pertama kali 2004 ya, berarti 20 tahun. 20 tahun. Tidak terasa ternyata. Ya, gak kerasa ya. Kemudian 2004. Di dunia jurnalis dari tahun berapa tuh Mas Yofi? Kalau saya memulai dunia jurnalis mengenal pertama kali tahun 2000. Berarti sudah berapa tahun lagi? 24 tahun. Jadi kalau saya itu memang lebih kuatnya di cetak sebenarnya. Jadi 2000 itu memulainya di salah satu majalah. Lalu 2004 sampai 2010 di radio. Lalu di rentang sampai 2018 mengisi beberapa media, baik itu dalam maupun luar negeri begitu kan. Baik, jadi itu menjadi salah satu latar belakang gitu ya, latar belakang untuk Mas Yofi lebih sering menulis gitu ya, atau mungkin menjadi menginspirasi untuk menulis. Ada tempat favorit untuk menulis? Kalau tempat favorit untuk menulis yang pasti saya membutuhkan tempat yang sepi dan tenang. Tapi kalau untuk sumber yang lain, misalkan untuk bagaimana saya men-charge diri saya sebelum memulai sebuah tulisan, biasanya saya lebih memilih gunung dan hutan. Terakhir nih sebagai closing statement. Nah, Mas Yofi, apa sih yang pengen disampaikan ya untuk kawan-kawan, utamanya para Gen Z nih, agar bisa dibilang mereka ini juga, buku tuh kan kadang-kala kan kita ini kan sering meninggalkan buku ya, karena kita lebih suka e-book ya, atau mungkin electronic book gitu ya, atau mungkin kita ini lebih suka menonton daripada membaca ya. Nah, ini apa sih pesan yang pengen disampaikan? Ya, yang harus dipahami sampai kapanpun buku ini akan tetap menjadi jendela dunia begitu kan. Buku akan tetap menjadi sebuah jendela dunia, dan yang pasti adalah perjalanan itu tentang rasa. Maka rasa itu harus dinikmati, dan rasa itu harus didokumentasikan dengan baik apapun bentuknya. Sebisa mungkin dijadikan buku, karena itu bisa menjadi sebuah kenang-kenangan yang sangat istimewa. Baik, jadi kalau kata Pramudia Anantatur itu adalah menulislah maka kamu ada gitu. Menulis adalah sebuah keabadian. Menulis adalah sebuah keabadian. Baik, terima kasih banyak Mas Yofinus Guntur Wicaksono untuk hadir di podcast RRI Surabaya. Sehat selalu, sukses selalu. Nanti kalau bukunya udah launching jangan lupa dibagi buat kita ya. Terima kasih untuk undangannya Mbak Dini. Sehat selalu juga. Amin. Ya, pemirsa, demikian podcast kita hari ini, dan saya Dini Wardani undur diri. Sampai jumpa.